Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kajian usul fikih. Yang kali ini kita akan membahas tentang dalil hukum syariah yang ketiga, yaitu ijma'. Innal hamdalillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. Sekarang ini kita akan membahas tentang dalil syariat yang ketiga, yaitu ijma'. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya. Apa itu ijma'? Secara bahasa, ijma' itu ada dua maknanya. Ini secara bahasa. Yang pertama al-azmu, tekad yang bulat. Kemudian yang kedua adalah al-ittifaq, kesepakatan. Nah, itu secara bahasa ada dua makna. Kemudian ada pun secara istilah, dan inilah menjadi kajian kita. Apa itu ijma'? Ijma' adalah ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal usur ala hukmin syar'iyyin. Ijma' itu adalah kesepakatan mujtahid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau pada suatu masa terhadap hukum syariat. Nah, jadi ijma' itu adalah kesepakatan terhadap satu hukum, dan itu dilakukan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesepakatan ini yang menyepakatinya adalah mujtahidin. Siapa itu mujtahidin? Mujtahid itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan putusan hukum, nah, yang diambil dari dalil-dalilnya. Jadi mujtahid itu adalah orang yang memiliki kemampuan. Nah, siapa yang memiliki kemampuan itu? Ya para ulama dan ahli fatwa. Itulah yang disebut dengan mujtahidin, yang memiliki keilmuan yang memadai untuk mengeluarkan pendapat hukumnya. Itulah tadi pengertian dari ijma'. Nah, ijma' ini di dalam syariat, di dalam sebagai dalil hukum Islam, dia menempati kedudukan yang ketiga. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, dan yang kemudian adalah ijma'. Ijma' menjadi dalil bagi suatu hukum. Nah, bagaimana bisa ijma' itu menjadi dalil? Maka itu memiliki dalilnya juga. Nah, kita akan melihat apa dalil yang menyebutkan ijma' itu bisa diambil sebagai dalil hukum. Nah, yang pertama kita akan melihat dari Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di sini ulil amri. Makna ulil amri di sini ada dua. Yang pertama itu adalah ulil amri di bidang duniawi, yaitu pemerintahan. Adapun di bidang keagamaan, maka dia itu adalah ulama. Maka di sini taatilah pemimpin kalian di bidang agama, itu adalah taatin ulama. Nah, dengan kesepakatan para ulama, maka itu menjadi hujjah untuk mengikuti keputusan-keputusan, apalagi keputusan tersebut sudah disepakati oleh para ahlinya. Itu dari Al-Quran. Nah, dari ayat yang lain juga dari Al-Quran yang sama, Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, di sana tadi dikatakan bahwa Allah mengancam orang-orang yang mengikuti jalan yang bukan orang-orang mukmin. Berarti di sini kita ada kewajiban untuk mengikuti jalan-jalan orang mukmin. Dan tentu saja jalan-jalan orang mukmin ini
ini, terlebih lagi jalan-jalan yang sudah disepakatin, maka itu menjadi dalil, menjadi hujjah. Itu dari Al-Quran. Kemudian adapun dalil dari sunnah Nabi sendiri adalah seperti hadis la tajtami'u ummati ala dhalalati. Tidaklah umatku bersepakat terhadap kesesatan. Jadi tidak akan mungkin umatnya Muhammad ini akan mensepakati suatu persoalan hukum yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Itu tidak akan mungkin, karena sudah ada garansinya. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Mungkin kalau satu orang bisa saja, tapi kalau sudah sepakat, nah kalau sepakat ini sudah mayoritas sepakat terhadap kesesatan, maka itu tidak dimungkinkan. Nah, itulah dalil mengapa ijma itu bisa menjadi dalil hukum dalam Islam, dan tingkatannya adalah setelah as-sunnah. Lalu ijma yang bagaimana itu? Kesepakatan yang bagaimana itu sehingga dia bisa menjadi dalil bagi hukum Islam? Maka kita akan melihat rukun-rukun ijma. Rukun-rukun ijma itu yang pertama adalah kesepakatan para mujtahid. Kesepakatan di sini adalah seluruh mujtahid sepakat. Jadi seandai kata ada persoalan hukum, kemudian ini disepakati oleh para mujtahid. Namun jika satu saja yang tidak sepakat terhadap putus tersebut, maka tidak sahlah ijma'nya. Artinya tidak berlaku ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan seluruh, sehingga kalau ada satu orang yang tidak setuju, berarti tidak terputuslah ijma', maka tidaklah sah ijma' tersebut. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu adalah kesepakatan terhadap hukum. Nah, jadi ijma' di sini yang dijadikan dalil syariah itu jelas adalah persoalan-persoalan syariat, bukan masalah-masalah duniawi. Nah, karena bahasan kita adalah bahasan hukum. Ijma' ini terkait masalah persoalan-persoalan hukum, walaupun bisa saja ijma' nanti menyasar ke persoalan-persoalan duniawi. Namun di dalam hukum, maka itu menjadi suatu hal yang harus diikuti. Syarat yang ketiga adalah kesepakatan dilakukan setelah wafatnya Rasulullah. Ijma' berlaku setelah ijma' terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Karena tidak mungkin ketika adanya Rasulullah berlakunya ijma'. Karena Rasulullah adalah tempat langsung sahabat bertanya. Nah, jadi ijma' dianggap ijma' ketika kesepakatan itu sudah dilakukan pasca wafatnya Rasulullah. Rukun yang keempat adalah kesepakatan yang dilakukan pada mujtahid itu dilakukan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Misalnya, masing-masing mujtahid menyatakan fatwanya, pernyataannya tentang suatu hukum. Atau bisa juga satu orang atau dua orang mujtahid menyatakan putusan hukumnya, lalu yang lain menyepakatinya. Nah, itu kesepakatannya dilakukan dengan perkataan, atau bisa saja mujtahid itu sudah mengeluarkan fatwanya dengan cara tindakan, misalnya putusan-putusan hukumnya. Misalnya dia seorang hakim, seorang qadhi, dia tidak berbicara tapi sudah melakukan putusannya dengan keputusan sidangnya misalnya. Nah, itu kesepakatan tersebut berbentuk perbuatan. Lalu pembahasan berikutnya adalah macam-macam ijma'. Nah, ijma' ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah ijma' sharih, yang kedua adalah ijma' sukuti. Ijma' sharih itu adalah kesepakatan para mujtahid yang dilakukan dengan jelas, baik dengan perkataan maupun perbuatannya. Seperti contoh tadi, bahwa masing-masing mujtahid itu menyampaikan pandangannya, atau dalam suatu majelis yang berisi seluruh mujtahid pada suatu masa tersebut, mereka berkumpul, mereka berdiskusi,
mereka membahas, lalu putusan akhirnya disepakati oleh mereka, maka itu adalah ijma' shari'. Yang kedua adalah ijma' sukuti. Ijma' sukuti ini sebagian orang menyatakan pendapatnya dengan jelas dan sebagian yang lain adalah diam. Misalnya satu orang atau dua orang sepakat atau telah mengeluarkan keputusan hukum, adapun mujtahid yang lain mendiaminya saja. Nah, di sini menjadi ijma' sukuti dia. Nah, dari dua ijma' ini maka hukumnya pun berbeda. Maka ijma' yang menjadi hujjah syar'iyah, ijma' yang dijadikan hujjah syar'iyah itu adalah ijma' pada tingkat shari', yaitu ijma' shari'. Ijma' shari' lah yang menjadi hujjah di dalam syariat-syariat Islam. Dan putusan hukumnya bersifat qat'iyyud dilalah, tidak ada penafsiran yang berbeda, penafsiran tunggal saja dia jadinya. Dan ijma' ini tidak dapat diperselisihkan oleh mujtahid berikutnya. Nah, karena ijma' shari' ini adalah sesuatu yang sudah kesepakatan bulat dan sangat susah mendapatkan ijma' shari' tadi terhadap satu putusan hukum. Dan adapun ijma' sukuti, dia bukanlah hujjah dan dia bersifat zonniyud dilalah, memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Namun itu menurut jumhur. Namun menurut Hanafiyah, ijma' sukuti ini bisa dijadikan hujjah dengan syarat, dengan catatan. Misalnya persoalan hukum yang sudah dikeluarkan tadi, yang sudah disepakati oleh sebagai mujtahid, kemudian misalnya dipaparkan kembali atau disodorkan kembali kepada mujtahid yang diam tadi, lalu dia memiliki ketersediaan waktu untuk membahasnya, untuk menelitinya, dan tidak ada unsur-unsur paksaan, tidak ada unsur-unsur mereka mendiaminya itu karena mungkin segan atau tekanan atau dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau mereka masih tetap diam juga, maka ijma' itu dapat dijadikan hujjah. Ijma' sukuti tadi bisa dijadikan hujjah. Maka diamnya itu bermakna mereka setuju, karena tidaklah mungkin bagi seorang mujtahid itu mendiamkan perkara yang menyelisihi syariat. Jadi seorang berkategori mujtahid, apalagi itu terbebas dari unsur-unsur paksaan, unsur-unsur tekanan dan lain sebagainya, untuk mendiami persoalan hukum yang menyelisihi syariat. Nah, jika hal ini terjadi, maka bagi Hanafiyah bisa dijadikan hujjah. Lalu kita akan melihat contoh-contoh dari ijma'. Contoh-contoh ijma' itu banyak. Nah, memang yang paling banyak itu adalah ijma' sukuti. Di sini yang paling banyak itu. Lalu kita akan melihat apa saja contoh-contoh ijma' itu. Sudah jelas, sudah menjadi kesepakatan para ulama, bahkan kaum muslimin, bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib. Atau ijma' bahwa sholat zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ijma' terhadap keharaman zina. Ijma' terhadap wajibnya puasa Ramadan. Ini adalah perkara-perkara yang sudah disepakati, dan hal-hal ini tidak ada lagi penafsiran hukum yang berbeda. Contoh yang lain adalah ijma' bahwa jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak rujuk, artinya talak rujuk itu adalah talak yang dia dapat rujuk kembali, maka si suami ini tidak dibenarkan mengawini saudari dari istri yang dirujuknya tadi sampai si istri sudah habis masa iddahnya. Ini adalah ijma', ini adalah kesepakatan. Nah, adapun ijma' yang pernah terjadi di awal-awal itu adalah seperti ijma'nya pengangkatan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, atau juga ijma'nya para sahabat dalam pengumpulan Al-Quran. Nah, karena pada masa Nabi itu Al-Quran itu masih berada dalam hafalan-hafalan, dalam pelepah-pelepah kurma. Maka pada zamannya Abu Bakar, dengan usulan
Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran, dan itu para sahabat sepakat. Contoh ijma yang lain itu adalah bahwa nenek mendapatkan bagian 1/6 ketika ibu tidak ada. Kemudian ijma bahwa cucu itu mendapatkan warisan ketika ayahnya tiada, yang karena dia termasuk wabanatukum dalam ayat-ayat mawaris. Contoh ijma yang lain adalah sudah menjadi ijma haram mengambil harta negara. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh ijma yang lain. Maka dalam hal ini ada buku yang bagus, yaitu Mawsu'atul Ijma, ensiklopedi ijma itu yang ditulis oleh para ahlinya. Demikian saja kajian kali ini, akan kita lanjutkan kepada kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.